keyakinan, usaha, dan doa adalah kunci keberhasilan dalam pengobatan. Pengobatan apapun itu, tanpa doa, tanpa usaha, tanpa keyakinan dalam hati, dalam diri, biasanya akan lebih sulit untuk mencapai kesembuhan. Termasuk di dunia medis estetik, di dunia kecantikan atau kulit. Ketika flek hitam sulit sembuh, sulit membaik, jarang ya orang mungkin berpikiran untuk sebelum menggunakan produk atau krim, sebelum periksa ke dokter, berdoa dulu untuk kesembuhan flek hitamnya atau jerawatnya. Sebelum pakai krim bismillah, sebelum memakai terapi atau menjalani terapi dari dokter, meminta izin dulu kepada Allah. Kalau kasus-kasus penyakit yang mungkin berat, udah biasa ya, kayak kanker, semacam stroke, mungkin orang sudah terbiasa untuk berdoa, untuk meminta kesembuhan. Tapi biasanya kalau untuk kaitannya dengan wajah, dengan masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu dirasa, tidak terlalu berat secara fisik, itu tidak sakit ya, secara lahiriah tidak sakit, itu mungkin tidak kepikiran sampai sana. Namun sekali lagi saya mengajak teman-teman semua, ketika punya flek hitam, punya jerawat yang berat, juga jangan lupa untuk minta izin, untuk minta restu dari Allah, berdoa untuk kesembuhan, karena flek hitam dan jerawat juga penyakit teman-teman. Dan insya Allah teman-teman semua, teman-teman saya yang di sini, saya yakin sudah melakukan itu. Namun bagi yang belum, mudah-mudahan bisa lekas untuk berikhtiar lagi, berniat untuk memperbaiki flek hitamnya, jerawatnya, dengan berdoa, dengan berusaha, pakai periksa ke dokter, pakai produk atau pengobatan yang teman-teman jalani, siapapun dan obat apapun yang digunakan, tetap berikhtiar dan berdoa, dan keyakinan, harus yakin. Karena kalau enggak yakin, kadang-kadang jadi enggak telaten, enggak rutin pemakaian ya teman-teman ya. Insya Allah bisa diberikan kesembuhan untuk masalah flek hitamnya, untuk masalah jerawatnya. Menggunakan krim wajah, menggunakan terapi dari dokter, atau menggunakan produk-produk yang ada di pasaran, masalah flek hitamnya, masalah jerawatnya, barangkali bisa sembuh, barangkali bisa membaik. Diiringi doa, diiringi usaha, bisa membaik, bisa sembuh. Tapi banyak juga sudah melakukan hal-hal yang sama seperti itu, namun juga tak kunjung sembuh. Sama halnya dengan penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit yang seperti kami sebutkan sebelumnya, stroke, kanker, sudah melakukan ikhtiar bermacam-macam, namun tak kunjung sembuh juga. Pertanyaannya kenapa? Nah, barangkali ada hal-hal lain juga yang mesti kita untuk telusuri, mesti kita cari tahu. Misalnya, mungkin kita ada keliru, ada salah dengan orang lain, harus minta maaf dulu, harus minta keikhlasannya dulu, apalagi sama orang tua, apalagi sama orang-orang yang pernah kita sakiti. Nah, barangkali dari situ sumber penyakit yang harus kita selesaikan. Nah, kita minta keikhlasan untuk memaafkan kita, sakitnya supaya bisa untuk dibantu, supaya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama dengan flek hitam, dengan jerawat yang barangkali sulit sembuh, bahkan sudah melakukan berbagai macam treatment terapi yang biayanya mahal, barangkali juga perlu untuk melakukan penelusuran. Apakah kita mungkin pernah ada keliru, ada salah dengan orang lain? Tidak ada salahnya kan untuk meminta maaf, supaya tidurnya jadi lebih tenang, tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah, dengan tidur yang nyenyak, kunci keberhasilan kesembuhan jerawat, flek hitam, juga hati yang bahagia, pikiran yang tenang, tidak stres. Kadang-kadang tidak kepikiran ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini teman-teman semua mulai memikirkan, ada salah dengan siapa, ada masalah dengan siapa. Karena sudah berobat ke dokter kemana-mana, sudah pakai krim, kosmetik bermacam-macam merek, belum membaik juga. Sudah berdoa setiap malam, setiap hari, sudah melakukan ikhtiar ini dan itu, belum membaik.
Nah, mungkin perlu, tidak ada salahnya kita mencoba untuk mencari tahu. Barangkali pernah ada keliru sama orang. Sudah berobat ke dokter, sudah melakukan terapi, menggunakan obat, sudah berusaha untuk rileks, santai, nggak stres, udah meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, seperti saran dokter sebelumnya. Tapi kenapa tak kunjung sembuh juga, dok? Nah, pengalaman saya di dunia medis, di praktek saya sehari-hari, ternyata banyak saudara-saudara saya, pasien saya yang melakukan cara berikut, teman-teman. Berbagi, sedekah, infak. Ya tidak harus uang, bisa makanan, bisa berbagi keceriaan, kebahagiaan, yang misalnya memberikan pakaian pada anak-anak yatim, memberikan makanan pada panti-panti asuhan, juga bisa menjadi modal atau kunci kesembuhan seseorang dalam menjalani pengobatan apapun itu. Dan saya kira ini juga perlu dan penting juga bagi saya yang bergerak sekarang di dunia estetika medis, mengaplikasikannya pada pasien-pasien dengan kulit hitam, jerawat yang memang kadang-kadang juga sulit sembuh. Nah, coba deh, sudah melakukan ikhtiar juga, pakai krim macam-macam, pakai kosmetik macam-macam, sabun ABC, krim ABC, pindah ke dokter satu ke dokter lainnya, tak kunjung sembuh. Untuk melakukan sedekah, menyenangkan, membahagiakan orang lain, berbagi, ternyata memberikan keberhasilan juga, memberikan efek positif, tidak hanya bagi kesembuhan masalahnya, tapi juga efek ke banyak hal dalam kehidupannya. Dan ini menjadi motivasi untuk saya pribadi dan juga untuk menjadi self reminder, untuk peringatan bagi diri saya sendiri untuk melakukan hal yang sama seperti pasien-pasien yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak ada ruginya, tidak pernah ada ruginya berbagi apapun bentuknya, walaupun kecil atau besar. Insya Allah ketika ikhlas akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear.